melanjutkan latihan kita pada malam hari ini. Selamat malam, salam sehat dan bahagia. Jadi kita bertemu kembali ya Bapak Ibu di pelatihan yang diselenggarakan oleh R Institute. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu di malam hari yang biasanya digunakan untuk istirahat untuk kita di sini belajar bersama ya. Tentunya setiap bulannya R Institute juga pastinya sudah menyiapkan pelatihan-pelatihan yang bermanfaat bagi Bapak Ibu sebagai pendidik. Nah, kebetulan kali ini tema yang kita akan bahas bersama dengan narasumber kita, mungkin izin saya baca karena cukup panjang ini temanya. Jadi, rumus cepat ya, rumus cepat, tapi bukan rumus cepat untuk mengerjakan soal. Rumus cepat membangun mathematical thinking siswa untuk menaklukkan soal TKA. Nah, sebelum mulai, izinkan saya membuka kegiatan dengan sebuah pantun. Ya, Bapak Ibu, pantun saya ini mungkin berkaitan dengan topik kita malam hari ini. Izin untuk membacakan pantunnya. Peserta dan narasumber tampak serasi belajar bersama di ruang tatap maya. R Institute siap menghadirkan sebuah sesi agar kita paham membedah soal TKA. Jadi berkaitan dengan TKA ya Bapak Ibu ya. Jadi menghitung bulan kita akan segera menghadapi TKA. Jadi Bapak Ibu R Institute siap menghadirkan sesi di mana Bapak Ibu bisa mempersiapkan murid-muridnya dalam menghadapi TKA ini. Jadi untuk kegiatan pada malam hari ini, seperti biasa, saya, Adi Suwarito, akan membersamai Bapak Ibu kurang lebih 2 jam ke depan. Sudah hadir juga hari ini narasumber kita, Bapak Dr. Imade Arjana, MPD. Selamat malam, Bapak Made. Masih mute, Pak. Oke, selamat malam, Dek. Ampun, Pak, agak lambat tadi gininya, untuk buka Oke. roomnya. Tapi suaranya bisa terdengar? Terdengar jelas, Bapak. Bagaimana kabarnya, Bapak? Baik, selamat malam semuanya. Semoga selalu sehat dan berbahagia. Baik, seperti biasa, penyelenggara workshop kita pada hari ini juga sudah hadir, Bapak Eri Trisna Nurhayana. Selamat malam, Pak Eri. Oke, selamat malam Pak Mangadi, selamat malam Pak Ahmad Yarjan, selamat malam Bapak Ibu, sahabat R Institute yang berbahagia. Ini Baik, Bapak Ibu, supaya kegiatan kita mencapai tujuan yang kita harapkan, ada baiknya kita memulai kegiatan ini dengan doa. Ya, Bapak Ibu, mohon izin untuk memulai kegiatan dengan doa. Bapak Ibu, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita langsung ke narasumber kita untuk membedah soal TKA atau menaklukkan soal TKA sesuai dengan judulnya, mari kita dengarkan dulu sekapur sirih dari penyelenggara workshop kita pada malam hari ini, Bapak Eri Trisna Nurhayana. Silakan, Pak Eri. ya terima kasih Pak Mangadi. Om Swastiastu. Selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saya ucapkan dulu selamat menjalankan ibadah puasanya bagi teman-teman umat beragama Islam. Nah, Bapak Ibu, di malam hari ini kita akan membahas bersama tentang mathematical thinking ya, khususnya untuk TKA. Nah, ini kesempatan luar biasa Bapak Ibu. Kita akan belajar langsung bersama narasumber kita, Bapak Ade Arjana, tentang bagaimana sih strategi-strategi yang bisa dilakukan oleh guru untuk membantu murid menggambarkan bagaimana cara mengerjakan, cara menyelesaikan soal-soal matematika gitu Bapak Ibu. Nah, rumus biasanya sudah hafal ya, tetapi karena walaupun hafal rumus tapi tidak mampu memecahkan atau menggunakan strategi yang tepat, kadang-kadang bisa blank apalagi dikejar oleh waktu. Nih, tanpa berlama-lama Bapak Ibu,
kita akan belajar bersama kepada Pak Made Arjano. Mohon diberikan pencerahan, diberikan ilmu yang seluas-luasnya, dan Bapak Ibu juga saya harap aktif bertanya nanti untuk sesi ini sehingga Bapak Ibu dapat memahami dengan baik bagaimana mathematical thinking itu. Ya, Bapak Ibu selamat berkegiatan. Semoga ke depan semakin baik dan hasil TK anak-anak juga semakin baik, Bapak Ibu. Ini untuk Pak Mangadidi. Baik, terima kasih Bapak Heri Krisna Hayana selaku penyelenggara workshop kita pada malam hari ini. Baik, kita tiba di sesi utama dari kegiatan pada malam ini, yaitu narasumber kita Bapak Ade Arjana. Tapi izin untuk membacakan CV beliau sebelum langsung ke pemaparan materi. Narasumber kita pada malam hari ini adalah Dr. Imade Arjana, SPD, MPD. Jadi beliau lahir di Klungkung tanggal 1975. Nah, untuk pendidikan, beliau S1 di Universitas Maha Saraswati di pendidikan matematika, S2 dan S3-nya di Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, kebetulan S2, S3-nya ini mirip ya atau sama ya, yaitu penelitian dan evaluasi pendidikan. Nah, untuk karir, jadi beliau sekarang bertugas di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar selaku pengawas ya. PGRI dan sekarang selaku pengawas di Distikpora Kota Denpasar. Nah, pengalaman beliau selain menjadi pengawas juga beliau berpengalaman di program-program Kemendikdasmen, salah satunya yaitu dulu pernah menjadi fasilitator sekolah penggerak. Jadi silakan Bapak Ibu nanti dieksplorasi bersama narasumber hebat kita pada malam hari ini terkait membedah soal TKA. Baik Pak Made Arjana, bagaimana? Apakah sudah bisa nggih untuk memaparkan terkait materinya pada malam hari ini? Oke, siap, Dik. Baik, teman-teman bisa juga bertanya, nanti saya akan berikan link di kolom chat terkait link pertanyaan yang bisa Bapak Ibu sampaikan kepada narasumber kita pada malam hari ini. Untuk Pak Made, silakan. Baik, terima kasih kepada Pak Komang dan DRI ya atas waktunya. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal, izinkan saya menyampaikan Pangastungkara, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berbuka puasa bagi saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah puasa. Semoga selalu sehat ya. Kemudian salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, jadi pada sesi kali ini, jadi kita akan sharing, diskusi, dan belajar bersama ya, menyelesaikan beberapa soal ya, yang saya ambilkan dari beberapa sumber dan saya kembangkan sendiri ya. Tapi di sesi awal kita akan menyampaikan konsep dulu mungkin kurang lebih ya 10-15 menit. Setelah itu nanti teman-teman silahkan disiapkan orek-oreknya gitu ya, kertas kosong sama pulpennya untuk nanti mencoba beberapa soal yang kita siapkan. Dan kemudian jangan khawatir, saya juga sudah mendownloadkan teman-teman baik yang SD maupun SMP. Untuk SD itu ada 30 soal yang sudah saya downloadkan dari portalnya Pusat Asesmen Pembelajaran ya. SMP juga demikian. Nanti teman-teman setelah selesai kegiatan bisa mencoba dengan murid-muridnya di sekolah gitu ya, untuk bisa mencoba ya menyelesaikan soal-soal yang ada ya dan merasakan bagaimana soal-soal TKA itu. Oke, baik, Dek, yang mohon izin share screen ya. Nah, baik, jadi topik kita hari ini adalah rumus cepat membangun mathematical thinking untuk menaklukkan soal TKA matematika. Oke. Jadi Bapak Ibu, kenapa kita membahas TKA? Karena sebentar lagi bulan April kalau tidak salah ya, anak-anak kita di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama
akan mengikuti kegiatan asesmen dalam bentuk TKA ya, di mana nanti anak-anak kita akan menyelesaikan 2 mata pelajaran yaitu matematika dan bahasa Indonesia. Oke. Nah, kembali kita kenapa kok topik ini diangkat? Jadi ada beberapa hal yang melatar belakangi. Salah satunya adalah realita di lapangan. Jadi Bapak Ibu sebagai guru di sekolah mungkin sudah merasakan ya bahwa banyak di antara siswa kita itu hafal rumus dia, tetapi tetap salah ketika menjawab soal TKA. Jadi dia sudah hafal rumus keliling persegi panjang misalnya, rumus luas dan lain sebagainya ya, volume. Kemudian kalau di SMP dia hafal tentang rumus peluang, frekuensi relatif dan seterusnya ya, tapi dia tetap salah gitu ya. Kemudian siswa bingung ketika soal sedikit dimodifikasi. Jadi kalau soalnya sedikit saja kita rubah gitu ya. Jadi anak-anak bingung atau salah gitu ya. Kemudian guru fokus pada prosedur, kurang bereksplorasi terhadap makna daripada konsep matematikanya. Jadi mengajarkan rumus, bagaimana cara menggunakan rumusnya, tetapi tidak mengeksplorasi kemampuan siswa lebih jauh. Jadi bagaimana kemampuan siswa itu bernalar, dikembangkan dan lain sebagainya ya. Kemudian yang berikutnya nilai rendah bukan karena tidak bisa menghitung. Jadi banyak anak-anak kita itu bisa menghitung, tetapi nilainya rendah gitu ya. Bahkan mohon maaf ada mungkin ikut les apa gitu ya, tetapi ketika diberikan problem solving dia tidak bisa menjawab dan salah gitu ya. Kemudian yang perlu kita garis bawahi adalah masalahnya bukan pada kemampuan hitung, tetapi pada struktur berpikirnya. Ini yang perlu kita perhatikan gitu. Apa itu struktur berpikir? Nanti kita akan perhatikan. Nah, pertanyaan besarnya adalah mengapa siswa kita tuh gagal meski sudah tahu rumus dia? Kok banyak sekali siswa-siswa itu udah hafal rumus bahkan melihat rumus langsung gitu ya, tapi ketika diberikan soal dia salah gitu ya. Kemudian yang kedua, mengapa soal TKA itu terasa menjebak ya, seperti mudah gitu ya, tetapi sulit gitu ya. Kemudian berikutnya, apakah kita mengajar cara berpikir atau cara menghafal? Nah, ini yang perlu kita refleksikan di sekolah, teman-teman guru gitu ya. Apakah kita sudah mengajar cara berpikir atau hanya sekedar menghafal rumus gitu ya. Dan yang keempat adalah apa sebenarnya yang diukur dalam TKA. Nah, kemudian kita akan masuk kepada sesi tujuan webinar ini. Jadi saya berharap Bapak Ibu, teman-teman sekalian ya, setelah kegiatan nanti teman-teman bisa paling tidak yang pertama memahami esensi mathematical thinking. Ya, apa sih mathematical thinking itu? Apa saja komponennya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi karakter soal TKA. Nah, guru itu kan penting dia memahami bagaimana sih karakteristik soal-soal TKA itu sehingga nanti bisa mengajar dan melatih siswanya untuk bisa tidak hanya sekedar menyelesaikan soal TK tapi memiliki kemampuan mathematical thinking. Kemudian yang ketiga adalah mendesain pembelajaran berbasis strategi berpikir. Ya, karena di dalam matematika itu kan ada 3 tahapan yang harus dilalui oleh seseorang ketika dia belajar matematika. Yang pertama, dia harus memahami konsep. Misalnya konsep pecahan itu seperti apa. Nah, setelah dia memahami konsepnya, kemudian dia masuk kepada tahapan yang lebih tinggi. Namanya apa namanya? Pembinaan keterampilan. Jadi keterampilan dia menggunakan konsep-konsep itu harus dilatihkan. Ya, mungkin dengan teknik drilling misalnya ya, atau yang lain. Nah, kemudian sampai kepada level yang tertinggi adalah sampai kepada problem solving. Jadi menyelesaikan masalah matematika yang sifatnya penalaran. Nah, itu adalah level tertinggi dalam pembelajaran matematika. Kemudian yang berikutnya, jadi setelah bisa mengidentifikasi karakter soal TKA, kemudian selanjutnya bisa mendesain pembelajaran berbasis strategi berpikir tadi. Ya, kemudian yang terakhir nanti bisa mengembangkan rumus cepat yang bermakna dan mengajarkannya kepada murid. Jadi tidak hanya Bapak Ibu saja yang bisa mengembangkan rumus cepat dan bermakna, tapi bisa mengajarkan ya kepada anak-anak kita. Kemudian selanjutnya, nah ini Bapak Ibu, jadi kalau kita lihat tes kemampuan akademik itu mengukur apa sih? Jadi tes kemampuan TK itu apa saja yang diukur? Ada paling tidak 5 ya yang diukur gitu ya. Yang pertama adalah pengetahuan matematikanya. Ya, ini masih berkaitan dengan kemampuan pemahaman gitu ya. Kemudian yang kedua adalah representasi matematis. Jadi bagaimana matematika itu direpresentasikan pada persoalan-persoalan yang ada dalam kehidupan sehari-hari, istilahnya kontekstualisasi gitu. Kemudian yang ketiga adalah penalaran matematis. Jadi bagaimana siswa itu bisa menganalisis sebuah permasalahan, kemudian dia bisa memodelkan ya konsep apa yang digunakan. Kemudian yang keempat ada pemecahan masalah matematis dan koneksi matematis. Jadi matematika itu kan konsep-konsepnya terkoneksi. Misalnya kita belajar tentang pengukuran. Itu kan
misalnya pengukuran volume itu kan kita pasti belajar tentang yang pertama geometri. Jadi kemudian yang kedua kita harus kaitkan dia dengan bilangan, bagaimana cara mengoperasikan bilangan, bagaimana sifat-sifat operasi hitung. Kemudian terakhir kita akan mengkaitkan dia dengan pengukuran, terutama pengukuran volume, karena di sana ada satuan ukuran volume gitu ya. Jadi sehingga semuanya terkoneksi gitu ya. Kemudian kalau kita belajar lebih tinggi lagi, ada yang namanya misalnya belajar tentang persamaan kuadrat, itu juga kita harus mengkoneksikan. Satu, kemampuan operasi hitung bilangan. Yang kedua, kemampuan aljabarnya di situ seperti apa gitu ya. Dan terakhir bagaimana kemampuan pemecahan masalahnya jika dia berkaitan menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan persamaan kuadrat misalnya ya. Karena di persamaan kuadrat itu kan selain konsep persamaan kuadrat, di sana ada fungsi kuadrat, kemudian ada menentukan akar-akar persamaan kuadrat gitu ya, sampai menyusun persamaan kuadrat dari akar-akar yang diketahui itu misalnya ya. Kemudian kita lanjut materi TKA Matematika SD. Nah, ini sudah saya coba pilihkan ya sampai kepada dari komponennya, ada 3 komponen ya, bilangan, geometri dan pengukuran, kemudian ada data. Jadi dari masing-masing komponen itu kita sudah pilihkan sub kompetensinya. Silahkan diperhatikan untuk bilangan itu apa sih yang akan keluar di sekolah dasar. Yang pertama nanti ada pecahan sinilai. Ya, pecahan sinilai itu misalnya 2/3 kan sama dengan 4/6 dan seterusnya. Kemudian ada perbandingan dan pengurutan pecahan. Jadi membandingkan pecahan. Lebih besar, lebih kecil, kemudian mengurutkan bisa dari terkecil ke terbesar atau sebaliknya, dari terbesar ke terkecil. Kemudian relasi berbagai bentuk pecahan. Jadi menghubungkan berbagai bentuk pecahan. Misalnya pecahan desimal dengan persen, dengan pecahan campuran itu seperti apa? Koneksinya, keterkaitannya. Ya. Misalnya 1/3/4 itu kalau diubah jadi persen seperti apa, kalau desimal seperti apa. Itu namanya relasi berbagai bentuk pecahan, termasuk operasi hitungnya ya, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, di bilangan ini juga nanti masuk kepada kelipatan. Ya, jadi beda antara kelipatan dengan KPK, beda antara faktor dengan faktor persekutuan terbesar. Nah, ini barangkali perlu nanti teman-teman sampaikan kepada siswa secara konseptual gitu ya, kemudian bagaimana implementasinya, bagaimana membedakan kelipatan dengan kelipatan persekutuan terkecil, bagaimana membedakan faktor dengan faktor persekutuan terbesar, dan seterusnya. Ya, termasuk pemecahan masalahnya ya. Kemudian yang kedua adalah geometri dan pengukuran. Nah, di komponen geometri dan pengukuran ini ada sub-sub kompetensi juga yang akan dikeluarkan. Misalnya yang pertama adalah bentuk bangun datar. Jadi kalau di sekolah dasar kan berbagai bentuk bangun datar ya. Ada segi banyak itu ya, seperti segitiga, segi empat, dan seterusnya ya. Kemudian yang kedua adalah konstruksi bangun ruang dan visualisasinya. Jadi misalnya sebuah dadu. Dadu itu kan adalah sebuah visualisasi dari kubus gitu ya. Dia mempunyai 6 sisi, kemudian nanti dikaitkan dengan operasi hitung antar mata dadunya misalnya. Ya. Kemudian yang berikutnya ada pengukuran panjang dengan satuan baku, karena di pengukuran panjang itu kan kita mengenal satuan baku dan satuan tidak baku. Kemudian berikutnya adalah ada hubungan antar satuan panjang. Misalnya 5 cm itu berapa meter gitu ya. Kemudian ada volume dan relasinya gitu ya. Kemudian ada berat dan relasinya, waktu dan relasinya, kemudian ada laju. Laju ini adalah kecepatan ya. Kecepatan, kemudian keliling dan luas. Nah, untuk keliling dan luas ini hanya terbatas pada segitiga, segi empat, dan segi banyak yang lain. Oke. Kemudian ada volume kubus dan balok ya. Jadi silahkan ditekankan pada subkompetensi itu ya. Kemudian ada besar sudut dan penafsiran ukuran. Jadi kalau dulu kan kita mengenal istilah taksiran. Jadi menaksir gitu ya. Misalnya 75 atau 95 kali 45. Itu kalau kita taksir hasilnya berapa kira-kira? Ya. Kemudian yang komponen ketiga adalah data. Nah, di komponen ketiga ini nanti ada penyajian data, baik menggunakan gambar ya, kemudian menggunakan piktogram, diagram gambar, beda gambar dengan diagram gambar ya. Kemudian ada diagram batang, tabel frekuensi ya. Kemudian ada pengambilan informasi dan penggunaan data. Jadi, misalnya data yang disajikan dalam bentuk tabel itu kalau kita taksir atau analisis itu apa maksudnya gitu ya. Nanti kita lihat contoh soalnya. Oke, berikutnya sekarang kita akan masuk ke materi TKA Matematika jenjang sekolah menengah pertama. Nah, ini juga saya sudah kumpulkan. Jadi ada 4 komponen ya, ada bilangan, kemudian ada aljabar, ada geometri dan pengukuran, ada data dan peluang. Nah, untuk bilangan di sekolah menengah pertama,
itu ada perbandingan dan sifat bilangan. Kemudian ada operasi aritmatika. Nah, aritmatika sosial kan sudah biasa ya. Pada bilangan, kemudian ada perkiraan hasil perhitungan, sama ini menaksir juga. Kemudian ada faktorisasi prima. Kemudian ada rasio, di rasio ini ada skala, ada proporsi, dan laju perubahan. Termasuk perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Nah, ini di bilangan ya, nanti itu akan dipelajari ya. Kemudian masuk ke komponen kedua ya, ada aljabar. Nah, di aljabar itu nanti yang akan dimunculkan persoalannya adalah persamaan dan ketidaksamaan linier satu variabel ya. Kemudian ada sistem persamaan linier dua variabel. Kemudian ada bentuk aljabar dan sifatnya. Kemudian ada relasi dan fungsi, kemudian ada barisan dan deret, terutama barisan aritmatika, termasuk juga di dalamnya adalah deret geometri. Gitu. Nanti silahkan teman-teman bisa eksplorasi lebih jauh gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah geometri dan pengukuran. Nah, di sini yang dimunculkan atau sub-sub kompetensi yang akan diukur adalah hubungan antar sudut. Ada sudut misalnya mana namanya sudut sehadap, sudut dalam berseberangan, luar berseberangan, dalam sepihak, luar sepihak, dan seterusnya. Ya. Kemudian ada teorema Pitagoras. Jadi bagaimana siswa menggunakan teorema Pitagoras itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian yang berikutnya ada kongruen dan kesebangunan. Nah, kan kita mengenal ya ada kesebangunan segitiga, ya, dan seterusnya ya. Kemudian ada jaring-jaring bangun ruang. Jadi di situ ada jaring-jaring bangun ruang, terutama prisma. Nah, yang termasuk prisma itu kan ada balok, ada kubus, ada prisma segitiga, dan seterusnya ya. Kemudian ada tabung, ada limas, kemudian ada juga kerucut. Nah, itu jaring-jaring yang akan dieksplor lebih jauh. Kemudian ada geometri transformasi. Jadi geometri transformasi ini kan ada 4 topik yang dibahas ya. Yang pertama ada translasi, ya, kemudian ada dilatasi, ada refleksi, ada rotasi. Nah, itu nanti yang akan muncul salah satunya ya, tidak keempat-empatnya ya. Kalau tidak translasi ya dilatasi. Kalau tidak dilatasi ya mungkin refleksi atau rotasi. Nah, itu nanti silakan teman-teman bisa diperdalam lagi ya. Kemudian yang berikutnya adalah keliling dan luas bangun datar. Mungkin di sini yang masuk ke bangun datar yang sudah kompleks ya, seperti bangun gabungan ya. Kemudian ada volume bangun ruang. Nah, volume bangun ruang ini adalah prisma, kemudian ada limas, ada balok. Nah, itulah nanti sub-sub kompetensi yang akan dimunculkan pada komponen geometri dan pengukuran ya. Kemudian yang terakhir adalah data dan peluang. Jadi untuk data dan peluang, nanti sub kompetensi yang akan diukur adalah penyajian dan interpretasi data, ya. Kemudian ada penafsiran data, ada min, median, dan modus, ya. Mungkin juga kuartil. Nanti silahkan teman-teman cek di buku teksnya ya. Kira-kira apa nanti yang ada di situ ya. Kemudian ada perbandingan ukuran pemusatan. Nah, ini sudah biasa nih teman-teman yang belajar statistik sederhana sudah sering mendengar istilah itu ya. Dan beberapa kelompok data. Ada peluang di sini ya. Kemudian ada frekuensi dari kejadian tunggal. Nah, itu nanti yang akan menjadi topik-topik yang akan diukur ya pada saat pelaksanaan TKA. Oke, selanjutnya, nah kita akan masuk pada level kognitifnya. Jadi ada 3 level kognitif yang diukur. Yang pertama adalah knowing, yaitu mengingat fakta dan prosedur. Ini adalah level paling mudah ya di matematika. Kemudian masuk ke level yang kedua yang lebih tinggi, ada namanya applying, menerapkan konsep pada situasi sebenarnya atau situasi manipulatif ya. Kemudian yang ketiga ada reasoning. Reasoning itu adalah penalaran ya, mulai dari menganalisis, kemudian ada mengeneralisasi, terakhir adalah menyimpulkan. Nah, itu nanti yang akan diukur ya level kognitifnya. Nah, kemudian, ini kita masuk kepada tadi kan kita membicarakan apa sih karakter soal TKA itu. Nah, kalau kita lihat karakter soal TKA, itu yang pertama di soal TKA Matematika Sekolah Dasar ya. Yang pertama itu orientasinya nanti kepada numerasi kontekstual. Apa sih numerasi kontekstual itu? Kalau kita berbicara kata numerasi itu kan artinya bilangan ya. Berarti kemampuan menggunakan konsep dan keterampilan matematika untuk menyelesaikan masalah dalam situasi nyata yang bermakna bagi siswa, ya.
Jadi terutama yang berkaitan dengan penggunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah visual dan representasi. Nah, ini di sini yang akan diukur adalah menyajikan konsep atau masalah dalam bentuk tampilan visual atau model tertentu. Jadi kalau misalnya ada bangun ruang itu akan divisualkan, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah operasi bilangan dan pecahan. Melakukan perhitungan matematika menggunakan berbagai jenis bilangan, termasuk di dalamnya ada bilangan bulat, ada pecahan, kemudian ada memahami makna dan konsep, bukan hanya sekedar menjalankan prosedur. Nah, itu nanti yang menjadi bahasan di karakter soal TKA Matematika SD. Nah, kemudian kita masuk ke karakteristik soal TKA Matematika jenjang SMP. Yang pertama ada multi konsep. Jadi karena sekolah menengah pertama itu dianggap sudah paham terkait dengan operasi hitung dasar, maka akan masuk kepada multi konsep. Ya, jadi yang dimaksud dengan multi konsep ini adalah sebuah soal, jadi atau permasalahan matematis gitu ya, menuntut penggunaan lebih dari satu konsep. Misalnya dia tidak hanya menggunakan konsep bilangan, tapi juga menggunakan konsep aljabar misalnya, atau konsep pengukuran. Ya, ini digunakan secara terpadu untuk memperoleh solusi. Itu yang dimaksud dengan multi konsep. Dan yang kedua adalah soal berbasis model aljabar. Ini yang penting. Jadi soal yang penyelesaiannya menuntut siswa membangun atau menggunakan matematika seperti simbol gitu ya. Kalau kita berbicara aljabar kan pasti di sana ada simbol-simbol, ada variabel, ada koefisien misalnya ya. Kemudian untuk merepresentasikan situasi lalu menyelesaikannya secara logis gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah menganalisis hubungan. Jadi di sini dituntut kemampuan siswa itu untuk melihat dan memahami relasi atau koneksi antara dua atau lebih besaran, variabel atau konsep. Ya, ini menggunakan konsep apa, bagaimana koneksinya gitu ya. Misalnya di himpunan itu kan ada juga aljabarnya. Jadi apa keterkaitannya antara himpunan dengan aljabar itu misalnya. Oke, kita masuk ke berikutnya ya. Untuk selanjutnya kita masuk ke miskonsepsi rumus cepat. Nah, jadi yang disebut dengan miskonsepsi rumus cepat itu bukan trik hafalan. Jadi tidak kita menggunakan trik cara menghafal rumus, tidak begitu ya. Kemudian belajar tanpa makna. Jadi kan kadang-kadang ada anak-anak kita itu dia paham rumus tapi tidak ngerti maknanya. Misalnya membedakan apa sih perbedaan luas dan keliling. Nah, itu dia tidak bisa, itu kan tidak ada makna ya. Kemudian yang berikutnya adalah tidak fleksibel. Jadi matematika itu kan adalah bahasa universal. Jadi simbolis matematika itu sama di seluruh dunia. Tanda tambah itu di mana-mana berlaku. Tanda kurang di Indonesia tandanya strip begitu ya, di luar juga begitu. Kemudian gagal saat konteks berubah. Jadi rumus cepat itu kalau tidak dipahami strukturnya ini akan menyebabkan hal-hal seperti ini. Menghafal, kemudian belajar tanpa makna, tidak fleksibel, kemudian gagal saat konteksnya berubah. Kalau sedikit aja konteksnya berubah, maka dia tidak bisa paham. Kemudian, nah sekarang kita masuk kepada mathematical thinking. Apa sih mathematical thinking itu? Nah, yang dimaksud dengan mathematical thinking itulah kemampuan untuk yang pertama ada melihat pola. Nah, jadi di alam ini pun ada pola-pola tertentu kan, apalagi bilangan. Jadi ada pola bilangan ya. Kemudian membuat generalisasi. Jadi membuat kesimpulan umum dari beberapa peristiwa ya. Kemudian yang ketiga adalah menghubungkan konsep. Jadi ketika kita berkata tentang mathematical thinking, berarti di sana ada hubungan antar konsep 1, konsep 2, konsep 3, dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah menalar secara logis. Jadi matematika itu kan memang mengarahkan orang yang belajar untuk selalu bernalar logis. Kemudian yang terakhir adalah mencari strategi alternatif. Jadi matematika itu tidak hanya menggunakan satu penyelesaian. Jadi ada banyak strategi yang bisa digunakan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan atau problematika. Nah itu ya Bapak Ibu. Nah, sekarang teman-teman silakan kita masuk kepada definisi dan contoh mathematical thinking. Jadi ada beberapa komponen di mathematical thinking itu. Yang pertama ada namanya number sense. Memahami dan bekerja dengan angka secara fleksibel. Contohnya nih, kalau ketika orang itu sudah ada pada tataran number sense, jadi ketika dia disuruh menjumlahkan 23 tambah 19, dia akan melihatnya seperti ini. Ya. Jadi dia akan mengambil 19 itu supaya jadi 20 kan kurang 1 ya. Jadi dia akan mengambil di 23 ini tinggal 22. 22 tambah 20 kan 42, jadi lebih mudah. Ya dibanding kita tidak berpikir atau memahami cara kerja angka seperti ini. Kemudian yang kedua adalah structure sense, melihat pola dan hubungan serta struktur matematika. Jadi ketika orang itu melihat
2 kali 3x plus 5, dia sudah bisa berpikir, oh berarti 2 kali 3x plus 5 itu sama dengan 6x tambah 10. Jadi dia sudah bisa di pikirannya terstruktur seperti itu. Kemudian ada algebraic thinking, jadi memanipulasi simbol dan persamaan. Jadi 3x min 4 sama dengan 11, x sama dengan berapa? Dia langsung sudah bisa melihat x-nya adalah 5. Kemudian proportional reasoning, jadi memahami dan membandingkan rasio. Nah, ini kalau kita lihat gelas ini kan 2 liter berbanding 3 liter atau 2 banding 3. Itu senilai dengan berapa? Jadi orang bisa langsung lihat, oh kalau ini dikalikan 2, 2-nya menjadi 4, yang ini pasti juga dikalikan 2 lah, berarti 4 banding 6 gitu. Itu namanya proportional reasoning. Kemudian yang terakhir adalah logical deduction, menarik kesimpulan berdasarkan logika. Nah, di matematika itu kan memang ada logika matematika ya, ada premis gitu ya, ada disjungsi, ada negasi dan seterusnya. Nah, itu logika-logika semacam itulah yang dikembangkan dalam pembelajaran matematika. Jadi kita tidak menggunakan logika itu seperti perasaan ya, jadi tetap kita mengikuti nalar atau logika matematikanya. Oke, kemudian, nah ini Bapak Ibu, sekarang kita akan masuk kepada bagaimana sih cara menyelesaikan soal TKA matematika. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mengajak siswanya untuk melakukan strategi yang sederhana ini. Yang pertama adalah bedah narasi soal. Jadi Bapak Ibu nanti silakan ajak siswanya ketika ada soal, apalagi soalnya panjang-panjang itu, silakan ajak siswanya untuk menganalisis dengan cara apa? Dengan cara membaca. Jadi soalnya dibaca, minimal 2 kali dibaca. Kemudian setelah itu identifikasi. Ya, apanya yang diidentifikasi? Dia itu soal model apa ini? Apakah bilangan, apakah aljabar, apakah geometri dan seterusnya. Ya, kemudian nanti kalau bisa divisualisasikan informasi tersebut. Ya, kemudian berikutnya ada representasi matematis. Setelah kita menganalisis situasi soalnya atau permasalahannya, kita melakukan mengubah narasi itu menjadi model matematika. Ya, jadi kita modelkan ya, misalnya dia 2x tambah 3y itu apa itu misalnya. Kemudian yang ketiga adalah memilih strategi eksekusi. Misalnya tadi kita sudah melihat ya, oh berarti ini adalah persamaan linear 2 variabel. Kemudian kita pilih cara mengerjakannya atau menyelesaikannya. Apakah kita akan menggunakan cara substitusi, cara eliminasi atau kombinasi gitu ya. Jadi silahkan tentukan konsep matematika yang relevan untuk menyelesaikannya. Kemudian lakukan perhitungan secara bertahap dan teliti. Nah, ini anak-anak kadang-kadang ceroboh banyak ya. Nah, kemudian jangan buru-buru meloncat ke jawaban akhir. Jadi silahkan nanti diteliti, dicermati betul ya, apakah jawabannya sudah sesuai. Nah, kemudian yang terakhir adalah evaluasi dan refleksi. Jadi setelah anak-anak itu mendapat jawaban, ajaklah anak-anak itu tidak langsung berhenti gitu ya, tetapi melihat jawaban itu apakah masuk akal apa tidak gitu ya. Konteksnya sesuai apa tidak. Nah, itu. Nah, itu adalah tahapan untuk menyelesaikan soal-soal matematika TKA atau yang ada pada level penalaran. Jadi mulai dari bedah narasi atau analisis situasi, kemudian yang kedua adalah membuat representasi matematisnya atau bahasa lainnya adalah memodelkan. Ya, kemudian yang ketiga kita memilih strategi yang tepat untuk menyelesaikannya. Yang keempat adalah kita mengevaluasi dan merefleksi sehingga jawaban yang kita berikan itu betul-betul masuk akal dan logis gitu. Oke. Nah, baik Bapak Ibu, sekarang silakan Bapak Ibu siapkan alat tulisnya, ya kertas kosong, pensil atau pulpennya. Jadi kita akan mencoba ya melakukan pemanasan yang pertama. Ya, ini ada soal nomor 1 ini untuk sekolah dasar, tapi teman-teman di SMP boleh juga mencobanya. Silakan, silakan dicoba Bapak Ibu. Jadi kalau anak-anak kita diberikan soal begini, banyak juga yang tidak bisa ini menyelesaikan ini. Padahal soalnya tidak soal level tinggi ya, masih pada tataran aplikasi ya. Silakan dicoba, kalau sudah ketemu hasilnya boleh diketik di chat room ya. Silakan. Silakan teman-teman, kita beri waktu 3 menit ya untuk menyelesaikan soal itu ya. Nah, jawabannya nanti silakan diketikkan di chat room ya. Nah, perlu diperhatikan ya teman-teman di sekolah dasar ya, anak-anak kita itu biasanya tidak terbiasa dia mengerjakan soal pecahan yang ada negatif-negatifnya. Nah, ini mungkin perlu kita
tekankan kembali, jadi bahwa bilangan negatif itu tidak hanya pada bilangan bulat ya, pecahan itu juga ada negatifnya. Ya, jadi selama ini kan kita anak-anak kita di sekolah dasar tuh pahamnya bahwa yang negatif itu adalah bilangan bulat, ya, negatif 1, negatif 5 dan seterusnya ya. Nah, ketika dia nanti muncul soal yang pecahan negatif, nah itu bisa membingungkan juga ya. Nanti silakan dilatihkan ya. Silakan, sudah ada yang dapat jawabannya, bisa diketik di chat room. Hasil dari 120% dikurangi 3 tambah 2 kali 0,75 ditambah 2/3. Jadi soal ini saya ambil dari websitenya Kementerian Pusat Asesmen dan Pembelajaran ya, untuk anak sekolah dasar. Silakan bisa dicoba. Ada yang sudah dapat? Silakan teman-teman, ada yang sudah mendapatkan hasilnya, bisa diketikkan di chat room ya. Nah, jadi untuk soal semacam ini, jadi anak-anak kita tuh mesti diingatkan dia, kalau ada soalnya operasi hitung campuran, jadi mana yang dia kerjakan lebih dahulu, ya? Apakah kurang, apakah tambah, apakah kali dan seterusnya, ya? Itu penting sekali ya, supaya anak-anak kita itu tidak salah dia, ya, karena banyak juga anak kita itu yang tidak tahu dia mana yang harus dikerjakan lebih dulu, jadi dia ambilnya dari depan gitu ya, padahal kan tidak dari situ ya. Silakan teman-teman. Ini sudah ada yang mengetik ya. 11/30 ya. Kita lihat pembahasannya ya. Nah ya, ini ya 120%. Jadi kita selesaikan dulu yang kalinya. Habis itu setelah dapat kalinya 120% bisa dijadikan pecahan semua. Ya, akan lebih mudah ya. Kenapa lebih mudah? Karena di sini ada penyebutnya 3. Jadi kalau penyebutnya 3 kita jadikan pecahan desimal, itu masalah ya buat anak-anak ya. Bisa ya, mungkin agak sulit sedikit ya. Kemudian setelah itu kita selesaikan ya. Jadi setelah perkalian kita kurangi, kita tambah lagi ya. Sehingga hasilnya adalah 11/30 ya. Luar biasa ini teman-teman ya. Oke, saya lanjut. Karena ini soalnya masih mudah ya. Kita masih pemanasan ini karena masih suasana sedang agak dingin. Silakan nomor 2 ya. Nah, nomor 2 silakan. Ini soalnya ya, meningkat sedikit level kesulitannya ya. Silakan teman-teman, kita beri waktu berapa menit ini? 2 menit cukup ya. Silakan ya, 2 menit. Silakan. Nah, silakan, ini soal nomor 2 ya. Ini untuk teman-teman di sekolah menengah pertama ya. Silakan. Yang di sekolah dasar boleh mencoba juga. Silakan. Ini sudah ada yang menjawab juga ya. Ya, sudah ada yang menjawab ya. Kita lihat pembahasannya. Ini sudah benar ini ya teman-teman. Ada yang menjawab 32.000 atau A. Nah ini ya. Jadi
kita latih anak-anak itu ya kalau mengerjakan soal cerita itu dimulai dari mengetahui apa yang diketahui. Ya. Kemudian di sini ada Ani membeli 2 pulpen dan 2 pensil, kemudian harga satu pulpennya 12.000. Kemudian harga satu pensilnya 8.000. Nah, kalau dia membeli masing-masing 2 ya tinggal dikalikan 2 ya. Nah, kemudian di sini ada klausul setiap pembelian 4 barang mendapat potongan harga sebesar harga termurah. Harga termurahnya kan harga pensil ya. Nanti dikurangi dengan 8.000 sehingga hasilnya adalah 32.000. Oke. Ini soal nomor 1 untuk SD dan SMP ya. Kita masuk ke soal kedua. Nah, ini ya untuk sekolah dasar, silakan teman-teman. Nah, sudah mulai naik. Ini adalah soal bentuk eh, pilihan ganda kompleks. Ya, tadi itu kan soalnya pilihan ganda tunggal ya. Sekarang soalnya berbentuk pilihan ganda kompleks. Silakan dilanjutkan, ya teman-teman. Ya, soal berikutnya. Ya, ada Bu Guru menugaskan Doni untuk membawa sebuah kotak yang dapat menampung 64 kubus. Ya, kubus satuan adalah kubus yang mempunyai rusuk 1. Di rumah Doni memiliki beberapa macam kotak dengan berbagai ukuran. Di antara pilihan berikut kotak mana sajakah yang harus dibawa oleh Doni? Silakan nanti teman-teman memilih ya. Jawabannya pasti ada lebih dari 1 ya. Nanti ciri soal itu adalah pilihan ganda kompleks adalah dia menggunakan di sampingnya bukan pilihan A, B, C, D, tetapi dia menggunakan tanda kotak atau check box namanya. Ya, ada check boxnya di sini, itu berarti jawabannya lebih dari 1 ya. Oke. Nah, ini sudah ada yang menjawab 1 dan 2 gitu ya. Luar biasa ini teman-teman. Karena masih soalnya mudah-mudah ya. Nah, ini ya. Silakan bisa dicek ya. Kita perlu mencari kotak yang volumenya. Ini sudah masuk ke konsep bangun ruang ya. Jadi ada volume kubus ya, kemudian ada berapa banyak kubus-kubus kecil yang bisa masuk ya. Nah, maka di sini setelah dihitung gitu ya, kita ketemunya adalah yang 1 dan 2 ya. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Oh, banyak yang sudah jawab ini. Terima kasih Bapak Ibu. Luar biasa, udah benar semua ini. Nah, sekarang kita masuk ke ini. Ini untuk teman-teman di sekolah menengah pertama. Silakan. Boleh teman-teman di sekolah dasar juga mengerjakan ya. Jadi di sini kita disuruh mencari faktor persekutuan 3 bilangan. Yang pertama bilangannya adalah, mohon maaf ini bukan 332 ya, tapi 33 kuadrat. Nah, ini karena menggunakan Canva, di kuadratnya tidak muncul dia ya, 33 kuadrat dikurangi 3 kuadrat, itu soalnya ya. Ini 8 kuadrat ditambah 296, kemudian yang lagi 36 kali 35. Ini juga sama ya, 2 pangkat 3, 3 pangkat 3 kali 7. Kemudian yang ini 2 kuadrat kali 3 kuadrat kali 7. Kemudian yang di bawahnya 2 kuadrat kali 3 kuadrat kali 5. Kemudian yang di sini 2 kali 3 kuadrat kali 5. Itu ya, itu kuadratnya turun dia. Ya, jadi di sini 33 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Ini 8 kuadrat ditambah 296 dan 36 kali 35. Ya. Oke, silahkan dicoba. Berapa jawabannya? Silahkan teman-teman. Ada yang sudah ketemu jawabannya? Nah, kalau yang ini kita manfaatkan sifat-sifatnya ya. Wah, ini sudah ada yang menemukan ini ya. Silahkan, terima kasih Pak Ridwan ya. Nah, kita lihat penyelesaiannya seperti apa. Nah, ini teman-teman ya. Jadi kita lihat A itu kan 33 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Itu berarti kita gunakan sifat pangkat kuadrat dikurangi gitu ya. 33 kurang 3 kali 33 tambah 3 sama dengan 30 kali 36. Kemudian 30-nya kita buatkan faktorisasi primanya. 30 itu kan 2 kali 3 kali 5. Kemudian 36 itu adalah 2 kuadrat kali 3 kuadrat. Ya, kalau kita gabung menjadi 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3 kali 5. Ya. Kemudian yang B itu adalah 8 kuadrat tambah 296, berarti 64 tambah 296 sama dengan 360. Kalau kita ubah menjadi faktorisasi prima, 2 pangkat 3 kali 3 kuadrat kali 5. Ya. Kemudian yang C, 30 kali 36.
Kita langsung 30 itu faktorisasi primanya adalah ini ya, 2 kuadrat kali 3 kuadrat, kemudian 36-nya, sorry ini ya, dan seterusnya, sehingga betul ya, tadi jawabannya adalah ini dan ini ya. Ini 35 ya, sorry. Oke, berikutnya. Nah, ini sekarang soalnya sudah lebih sulit ini. Silakan untuk teman-teman di sekolah dasar ya, silakan dicoba ya soalnya. Ini ada pertandingan panahan ya. Jadi semakin kena lingkaran kecil itu skornya semakin tinggi ya. Jadi kalau panahnya atau busurnya itu kena di warna ungu itu berarti skornya 1. Kalau kena di warna hijau itu skornya 2. Kalau kena di warna merah skornya 3. Ya. Kemudian kalau kena warna kuning skornya 4. Kalau di warna biru skornya 5. Ya. Nah, kemudian pada babak final Tono dan Sahrul diberikan kesempatan memanah 10 kali. Jadi setelah memanah sebanyak 9 kali diperoleh hasil sebagai berikut. Ini hasilnya ya, 9 kali dia memanah, hasilnya Tono itu seperti itu, Sahrul itu seperti itu. Ya. Silakan teman-teman bisa mencoba ya. Kemudian pertanyaannya ya. Nah, ini jawabannya ya. Sahrul bertanya kepada Andri temannya yang dikenal pintar matematika. Ya. Bagaimana agar ia dapat memenangkan pertandingan pada kesempatan memanah ke-10? Jadi bila Andri dapat memberikan pernyataan yang benar, manakah pernyataan tersebut? Nah, silakan teman-teman pilih. Saya kembali ke sini, mungkin tadi ada yang kelewatan ya soalnya. Nah, ini soalnya. Jadi ada skornya seperti ini. Biru, kuning, merah, hijau, ungu. Untuk si Tono itu dia birunya sekali, kena. Kuningnya kena 2 kali, gitu maksudnya ini. Merahnya kena 2 kali, hijaunya kena 3 kali, ungunya 1 kali. Kemudian si Sahrul, birunya kena 2 kali, kuningnya kena 1 kali, merahnya kena 1 kali, hijaunya kena 3 kali. Kemudian ungunya kena 2 kali. Jadi keseluruhannya adalah dia 9 kali memanah nih ya. 1 tambah 2 kan 3 ya. 3 tambah 2, 5, 5 tambah 4, 9. Demikian juga di bawahnya. Jadi pertanyaannya, supaya dia memenangkan pertandingan seperti apa ya, dengan segala kemungkinannya. Ini ada banyak kemungkinan ya. Silakan teman-teman coba. Ada yang sudah dapat bisa dituliskan jawabannya di chat room ya. Silakan Bapak Ibu. Ini sudah mulai agak ya, kalau anak-anak kita dikasih ini sudah lumayan sulit ya. Karena tadi ya, silakan digunakan langkah yang keempat tadi, 4 langkah ya untuk mengerjakan soal-soal yang problem solving ya. Oke, saya masuk ke sini, pilihan jawabannya silakan. Ini ada disediakan 4 pilihan jawaban ya. Ini pilihan ganda tunggal, jadi jawabannya yang benar hanya 1 ya. Panah Sahrul mengenai sasaran lingkaran biru, sedangkan panah Tono mengenai sasaran lingkaran kuning dan seterusnya. Silakan bagi teman-teman yang sudah bisa diketikkan jawabannya di chat room. Ya, karena soalnya panjang-panjang. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu antisipasi. Jangan-jangan anak-anak kita itu ogah membaca soal yang panjang, dia langsung jawab aja gitu. Ya. Jadi literasinya mesti bagus ini anak-anak. Silakan, kira-kira yang mana jawabannya benar? Oke. Nah, yang sudah selesai, sudah. Ini ada yang sudah selesai. Oke. B. Oh, banyak yang pilih B nih. Mari kita lihat jawabannya ya. Apakah betul B? Baik, banyak yang nulis B. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menjawab ya. Oke. Nah, kita lihat cara menyelesaikannya. Nah, ini ya teman-teman. Jadi silakan dilihat. Jadi kita harus membuat analisis gitu ya. Ini analisisnya yang di atas gitu ya. Eh, Tadi ini 2 kali 5 itu seperti apa itu ya. Nanti kita lihat ini kemungkinan ya.
yang terjadi gitu. Pilihan jawaban A, jika pada kesempatan memanah ke-10 Syahrul mengenai sasaran lingkaran biru dan Tono mengenai sasaran lingkaran kuning, maka perolehan skor akhirnya adalah ini. Si Syahrul itu 30, si Tono itu 30 juga. Berarti draw ini gitu ya, sama skornya ya. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Kemudian jika B gitu ya, jika pada kesempatan memanah ke-10 Syahrul mengenai sasaran lingkaran biru dan Tono mengenai sasaran lingkaran merah, perolehan skor akhir mereka adalah sebagai berikut. Skor akhir Syahrul itu adalah 25 tambah 5, 30. Tono itu adalah 26 tambah 3, 29. Selisih lagi 1 poin. Berarti yang menang di sini adalah Syahrul. Itu yang B ya. Oke, kita lanjutkan ke C. Nah, ini yang C. Jika pada kesempatan memanah ke-10 Syahrul mengenai sasaran lingkaran merah dan Tono mengenai sasaran lingkaran kuning, maka perolehan skor akhir adalah sebagai berikut. Si Syahrul itu memperoleh 28, si Tono itu memperoleh 30, berarti yang menang adalah Tono. Nah, kemudian pilihan D, kemungkinannya adalah jika pada kesempatan memanah 10 Syahrul mengenai sasaran lingkaran merah, kemudian Tononya lingkaran hijau, maka perolehan skornya adalah sama, draw lagi gitu ya. Nah, berarti yang betul adalah apa tadi Bapak Ibu? B ya, si siapa itu ya, yang menang ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini teman-teman silakan untuk teman-teman di sekolah menengah pertama. Ini sudah naik lagi level kesulitannya ya. Ini soalnya ada narasi, ada gambar ya. Silakan nanti dianalisis gitu ya. Saya beri waktu ini 3 menit selesai kayaknya nih. Silakan. Ya. Jadi ada si Ani dan 3 temannya, jadi sedang merencanakan membeli menu makan siang ya. Mereka menggunakan aplikasi pemesanan online, mungkin GoFood atau Go apa itu ya, pokoknya yang GoGo itu. Menu yang kemungkinan akan dipilih adalah ada 2, ada mie goreng itu harganya 15.000, kemudian ada bakso urat itu harganya 18.000 ya. Nah, untuk menghemat pengeluaran, Ani ingin memanfaatkan kupon potongan harga yang ia miliki. Jadi ada 2 kupon. Yang pertama itu potongannya 40%, itu maksimum senilai 15.000 dengan minimal pembelian Rp40.000. Nah, itu kupon yang pertama. Kemudian kupon yang kedua akan diberikan diskon 30% maksimum senilai Rp25.000 dengan minimal pembelian Rp60.000. Nah, silakan teman-teman baca dulu soalnya ya karena cukup panjang. Mungkin bisa ditulis dulu ya. Kemudian pilihan jawabannya ini. Dengan ketentuan kupon hanya boleh dipakai salah satu saja. Jadi kupon itu, baik kupon 1 maupun kupon 2 itu hanya boleh digunakan 1 kali saja. Jenis makanan dan kupon manakah yang sebaiknya dipilih oleh Hani beserta teman-temannya? Nah, silakan. Itu apa namanya pilihannya. Ya. Jadi dia hanya boleh menggunakan 1 kupon ya. Tidak boleh menggunakan kedua-duanya. Silakan. Yang mana kira-kira yang betul ya, teman-teman bisa coba. Nah, saya kembali ke sini, mungkin ada yang kelewatan. Tadi soalnya, ya silakan. Ini soalnya, ya, 2 kupon, yang 1 potong diskonnya 40% maksimum, senilai 15.000 ya, dengan batas minimal pembelian 40.000. Kemudian yang kedua, itu diskonnya 30%, maksimum senilai 25.000 dengan minimal pembelian Rp60.000. Nah, ini silahkan dicoba. Oke, sudah ada. Luar biasa ini. Ya, Pak Ridwan ya. Terima kasih Pak Ridwan sudah memberikan jawaban. Ya. Luar biasa ini padahal saya nayangkannya cepat ini. Bapaknya sudah ketemu jawabannya ya. Nah, silakan saya masuk ke pilihan jawabannya Bapak Ibu. Yang A itu membeli mie goreng dengan memanfaatkan 1 kupon. Ya. Kemudian yang ke B membeli mie goreng dengan memanfaatkan kupon kedua. Kemudian yang C membeli bakso dengan memanfaatkan kupon 1, yang D membeli bakso dengan memanfaatkan kupon 2. Jadi di sini kita berhitung semua kemungkinannya ya. Ada kemungkinan 1 ya. Kemungkinan 1 itu dia membeli mie goreng dengan kupon 1 sehingga total harganya tadi mie gorengnya 15.000 ya. 15.000 kali 4. Atau 4 kali 15.000 ya sehingga totalnya 60.000. Jadi karena melewati batas
maksimum atau batas minimum, maka dia mendapat potongan harga 40%. Jadi 40% kali 60.000. Jadi potongan harganya 24.000. Jadi bayarnya berapa gitu ya. Oke. Kemudian kemungkinan kedua, nah ini kemungkinan kedua, tadi sudah ya. Kemudian kemungkinan kedua dia membeli mie goreng dengan kupon kedua, ya. Karena temannya dan dia ada 4 kan, dia dan temannya 3 orang ya, ada 4 orang ya, 4 kali 15.000, sehingga 60.000. Kemudian karena masih termasuk minimum pembelian mie tersebut berhak mendapat potongan 30%, berarti 30% dari 60.000 ya, 18.000, sehingga dia membayarnya adalah 42.000. Ya. Kemudian kemungkinan ketiga, ini ada kemungkinan ketiga ini, membeli bakso dengan satu kupon gitu ya. Total harga bakso tanpa potongan adalah 4 kali 18.000, 72.000. Ini juga lebih dari harga minimum ya. Sehingga dapat diskonnya 40%. 40% dari 72.000 adalah 28.000, sehingga bayarnya adalah 72.000 dikurangi eh, berapa tadi ya? Dikurangi harganya itu, dikurangi potongannya ya. Kemudian kemungkinan D ya, membeli mie bakso dengan kupon kedua ya, sehingga kan 4 kali 18.000, 72.000. Jadi lewat juga dari batas minimum, diskonnya 30% gitu ya. Sehingga kalau kita cari yang 24.000, 72 dikurangi 24.000 adalah 48.000. Jadi pengeluaran terkecil ketika membeli mie goreng dengan kupon kedua ya. Dan sebaiknya Ani beserta ketiga temannya membeli mie goreng untuk menu makan siang dengan memanfaatkan kupon kedua. Itu ya Bapak Ibu. Eh, 4 kemungkinan ya. Kita sudah coba kerjakan. Sekarang kita masuk ke soal berikutnya ya. Nah, ini adalah soal pilihan ganda kompleks berkategori ya. Contoh soal pilihan ganda kompleks berkategori. Ini untuk sekolah dasar dan ini cukup rumit ya. Saya beri waktu 5 menit ya, teman-teman, untuk menyelesaikannya. Silakan. Nah, ini teman-teman yang di SMP mungkin boleh coba ya memanfaatkan persamaan linier 2 variabel mungkin bisa, atau 1 variabel kali ya, silakan. Ya. Jadi setelah itu teman-teman memilih kalau ini itu benar apa salah, tinggal centang benar ya. Kalau misalnya benar ya. Kemudian pernyataan kedua, benar apa salah? Kalau salah, centang salah. Kemudian yang ketiga, total susu kedelai yang dikemas dalam botol kecil adalah 525 per 46 liter. Benar apa salah? Nanti tinggal dicentang aja. Itu namanya soal berbentuk pilihan ganda kompleks berkategori. Ya, silakan dicoba ya. Nah, kalau ini lumayan ya, lumayan. Kalau anak sekolah dasar nih lumayan ya, kesulitannya cukup tinggi. Ya, silakan teman-teman boleh coba. Mungkin teman-teman di SMP juga boleh ya, silakan. Saya cari dulu. Kita baru sampai soal keberapa ini? Ini saya agak cepat ini ya, karena online nih. Kalau pakai papan tulis mungkin lebih lebih lambat bisa ya. Silakan dicoba teman-teman. Ada yang sudah dapat? Kalau sudah dapat, silakan ketikkan jawabannya di chat room. Wah, sudah ini ya, cepat sekali. Benar-benar salah Pak Ridwan ya. Hebat Pak Ridwan ya. Terima kasih Pak Ridwan. Benar-benar salah ini ya. Oke. Nah, yang lain silakan kita tunggu jawabannya ya. Yang lain silakan kita tunggu jawabannya. Jadi kata kuncinya di sini ya Bapak Ibu. Silakan di 6/4 liter susu, kemudian ada 7 wadah itu ya. Kemudian di sini ada 50 botol besar. Mohon maaf ini saya coret-coret nih ya. Kemudian ada 15 botol kecil. Kemudian lagi satu kata kuncinya adalah set, mana ya? Nah ini kata kuncinya ini.
Botol kecil itu isinya setengah botol besar. Itu kata kuncinya ya. Silakan. Nanti berarti Bapak Ibu nanti yang pertama mencari dulu berapa total hasil susunya ya. Ada 7 wadah, setiap wadah berisi itu berarti kali ya. Kali 6 1/4. Nah ini. Nah itu nanti ya. Silakan berapa hasilnya ini. Dan seterusnya ya. Silakan dicoba ya. Nah saya hapus dulu ini tulisannya hancur ini. Mana penghapusnya nih? Nah, nah itu. Oke. Oke. Nah, silakan Bapak Ibu. Nah, kita lihat jawabannya. Nah, ini Bapak Ibu, oret-oret saya ketik nih karena saya tidak bisa mencoret-coret tulisannya tidak bagus itu ya. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini ya. Silakan dicek ya. Ini jadi ada ini totalnya ya. Kemudian ada 35/23 dan seterusnya ya. Kemudian ini yang botol kecilnya ini ya. Nah, silakan ya. Mungkin saya ada salah perhitungan itu ya. Karena diketik itu karena mengetik soal dengan menulis itu agak berbeda. Ya, silakan teman-teman bisa ini jawabannya ya 5 yang jelas yang saya itu betul itu 525/46. Ini ya. Ini total sudut yang kemas pada botol kecilnya ya. Oke. Silakan dicek itu ya. Kemudian kita lanjut. Nah, ini silakan teman-teman di sekolah menengah pertama. Ini adalah persamaan linear dua variabel gitu ya. Yang mana kira-kira yang betul? Jadi misalkan A dan B merupakan dua bilangan real ya, sehingga sistem persamaan linearnya seperti itu ya, 2x plus AY sama dengan 4, BX kurang 2Y sama dengan -1. Nah, mempunyai solusi 5x sama Y-nya 5, min 2. Silahkan, ini juga soalnya berbentuk pilihan ganda kompleks berkategori gitu ya. Berarti kita harus menentukan nilai A dan nilai B. Ya, tinggal kita substitusi aja ya. X, Y-nya itu ke dalam persamaan 1 dan persamaan 2 ya. Silakan dicoba ya teman-teman. Kira-kira mana yang betul? Nah, silakan ada yang sudah ketemu jawabannya? Wah, sudah ini ya. Wah, keren ini ya. Nah, sudah ada 2 orang. Nah, ini ya. Cara penyelesaiannya Bapak Ibu ya, 2x sama AY sama dengan 4 ya, sehingga jawaban terakhir adalah ini ya. Betul-betul salah ya, BBS gitu ya. Jadi kita mensubstitusi eh, X, Y, 5, min 2 itu ke kedua persamaan ya. Kita substitusi pada persamaan 1, kemudian dapatlah kita A-nya ya. A sama dengan 3 ya. Kemudian substitusi 5, min 2-nya ke persamaan 2, dapatlah B sama dengan -1. Nah, sekarang baru kita selesaikan. Ya, 3 bilangan prima betul ya. Kemudian -1 bilangan ganjil, betul ya. Bilangan negatif ganjil ya. Kemudian 10A tambah B itu hasilnya 29 ya. Tidak sama dengan 31 gitu ya. Sehingga jawabannya BBS gitu ya. Oke, luar biasa. Baik, kita lanjut soal berikutnya. Silahkan. Nah, ini soalnya panjang ini ya.
Silakan Bapak Ibu, boleh dicoba ini soalnya. Ini untuk sekolah dasar ini ya. Jadi diberikan denah tempat parkir ya, di sebelah sini ada parkir motor, parkir mobil gitu ya. Kemudian Bapak Ibu perhatikan yang parkir motor itu ada dua sisi ya, sebelah atas jalan, sebelah bawah jalan, atau sebelah utaranya, sebelah selatannya, ya. Di, 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 dipotong oleh gang itu, gitu ya. Ada dua tempat parkir berarti sepeda motornya ya. Silakan dihitung. Nah, sudah 1 jam kita ini ya. Silakan Bapak Ibu, lanjut ya. Ada yang sudah dapat jawabannya? Soalnya ya, mungkin ini soalnya. Jadi soalnya adalah pilihan ganda kompleks berkategori. Ya, terdapat 4 motor yang sudah keluar dari lahan parkir sebelum pukul 13. Kemudian sebelum 12 motor masuk ke lahan parkir sudah terisi oleh 8 motor. Yang terakhir pada pukul 13.00 lahan parkir terisi oleh 19 motor. Nah, itu jawabannya ya. Apa namanya pilihannya ya? Silakan. Izin bertanya Pak Madi, Ini mungkin silakan. untuk waktunya lagi berapa menit ya, apa berapa soal ya Nah, mungkin yang lagi akan tiga soal aja deh. Ya, kira-kira 10 menit lagi bisa Pak Nggih, oke, supaya nanti tidak terlalu. kita coba ya, silakan. Nggih. Silakan teman-teman bisa dicoba ya. Berapa jawabannya? Silakan diketik di chat room. Nah, saya agak percepat sedikit. Nah, ini penyelesaiannya Bapak Ibu. Ya, jadi karena tempat parkirnya panjangnya 10, kemudian satu motor memerlukan luas parkir 2 meter persegi, sehingga dapat menampung kurang lebih 20 motor ya. Nah, berdasarkan keterangan, maka pada saat itu karena satu masih sisa gitu ya, berarti kan prediksinya adalah 19 motor masih ada. Ya, sehingga jawabannya salah benar ya. Nah, kemudian ini teman-teman sekolah menengah pertama silakan. Ini soal yang nomor 10 ya. Ada soal yang kelima. Silakan dicoba ya. Nah, oke, silakan. Jadi ini adalah taman ya, berbentuk persegi panjang. Ini panjangnya 20, lebar 14. Di tengahnya ada kolam yang jari-jarinya 3,5 ya. Kemudian pi-nya 22/7 gitu ya. Kemudian pilihan jawabannya ini selisih antara luas taman dan luas kolam lebih dari 240 meter persegi. Kemudian jika diameter kolam ditambah 1 meter, maka luas kolam bertambah lebih dari 7 meter persegi. Kemudian yang pernyataan ketiga, luas daerah yang ditanami rumput kurang dari 240 meter persegi. Silakan teman-teman bisa pilih ya. Nah, mungkin saya percepat sedikit. Nah, kalau yang soal model begini, nah teman penyelesaiannya mungkin, nah jadi kita cari dulu ya luas kolamnya seperti apa, luas taman kotanya seperti apa. Oh, sudah ada yang menjawab ini, ya. Silakan. Ini ya. Nah, ini sudah ada jawabannya di sini saya buatkan. Ya, luas taman kota itu kan panjang kali lebar ya, 20 kali 14 ya. Jadi 280 meter persegi. Luas kolamnya adalah 22/7 kali 3,5 kali 3,5. Dapatnya 38,5, sehingga selisih luas taman dan luas kolam adalah 280 dikurangi ini. Ya, sehingga hasilnya adalah 241,5. Ya, kemudian luas daerah yang ditanami rumput adalah 241,5 meter persegi. Nah, jika diameter kolamnya ditambah 1 meter,
berarti kan diameternya menjadi 3,5 kali 2, 7 tambah 1, 8. Sehingga jari-jari setelah ditambah itu adalah 4 meter gitu ya. Sehingga luas kolam itu menjadi 50,29, naik luas kolamnya. Ya. Eh, Bertambah berapa? 11,79 meter persegi. Sehingga jawabannya ini. Ya. Nah itu ya, Bapak Ibu. Mungkin karena agak cepat ini. Saya lanjut. Nah ini eh, soal biasa ini untuk sekolah dasar. Karena diberi waktu 10 menit. Saya lanjutkan. Ini tidak terlalu sulit ini ya, soalnya gampang ya. Kemudian mungkin ini bisa dicoba. Nah ini ya, silakan bisa dicoba. Nah itu, silakan soal berikutnya. Nah ini soalnya Bapak Ibu, ada segitiga ya, dengan ukurannya kira-kira berapa luas segitiga yang diarsir? Silakan. Silakan dicoba. Berapa luas segitiganya? Segitiga yang diarsir ya, segitiga ACE dan segitiga D, DCB. Ya, silakan. Nah, Pak Ridwan sudah ya. Oke, ada yang sudah bilang 45 ya. Oke, yang lain silakan dicoba. Nah, berarti kita bisa menggunakan konsep ini ya. Eh, ada yang C. Siapa yang benar nih? Ada B, ada C ya jawabannya. Oke, silakan kita coba percepat karena waktunya terbatas. Nah, ini ya Bapak Ibu. Jadi luas segitiga ACE kita lihat dulu. Nah, ini ACE. Kemudian ada luas segitiga. Ini sebenarnya kan seperti ini ya luasnya ya. Ini segitiga ABE sebenarnya bisa dicari dulu. Kemudian segitiga ADB nanti dikurangi segitiga yang diarsir itu bisa ya. Bisa juga seperti itu. Sehingga hasilnya adalah 30 cm persegi. Ya. B ya hasilnya ya. Oke, saya coba lagi soal yang lain. Ini gampang. Nah, ini silakan ada soal cukup sulit ini ya kalau untuk anak-anak SMP mungkin silakan dicoba. Nah, ini soal perbandingan ya, silakan. Pak Ade izin boleh menyela? Oke, silakan deh. Bisa nanti soalnya disisain Pak, nanti untuk Oh terakhir iya, di oke. nanti akan Sudah. ada gift-nya untuk peserta, nanti akan ada satu soal nanti untuk Oh diselesaikan ya, peserta kalau siapa yang begitu paling ini cepat. aja kita sisakan ya. Waktunya lagi berapa menit deh? Mungkin kurang lebih sebenarnya tadi 10 menit ya, kira-kira Oke, lagi 5 menitan lah Benten. oke. Oke. Ini modal soalnya teman-teman untuk SMP ya. Ini ada perbandingan berbalik nilai yang percepat aja. Saya akan, ini untuk SD. Untuk SD ada diagram batang ya, teman-teman. Nanti soalnya seperti ini. Nah, ini soal pilihan ganda kompleks berkategori ya. Saya tidak akan bahas semua. Nah, kemudian di SMP ada peluang nanti. Nah, ini contoh soalnya ya. Ya ada menentukan. Nah, ini ada sebuah koin dan dadu dilempar secara bersamaan sebanyak 60 kali. Nanti kita akan mencari peluang empiris dan frekuensi relatifnya. Nah, itu nanti silakan ya. Teman-teman bisa coba ya. Tapi bentuk soalnya seperti ini. Jadi dia nanti berbentuk pilihan ganda kompleks. Misalnya di sini ada frekuensi relatif muncul gambar 0,6, peluang empiriknya muncul 6, 6 adalah 2/15 dan seterusnya. Nah itu ya, seperti itu. Mungkin karena waktu, tiang stop dulu deh. Oke, silahkan. Baik, terima kasih. Sambil nanti untuk Pak Madenya nanti kita akan ada lagi sesi mungkin Oke, soal bagi peserta, cuma nanti yang bisa nanti kita cepat-cepatan di kolom chat, oke, yang nanti paling cepat bisa nanti dapat gift-nya dari workshop kita pada malam hari ini. Baik oke, Pak Made, semua terima kasih atas pemaparannya. Mungkin eh, agak sedikit dipercepat ya di bagian akhir. oke, Ya, jadi terkait soal-soal Bapak Ibu tenang saja untuk materi nanti dari Pak Made akan dibagi ya Pak Made ya, tampilan plus juga soal-soal yang sudah diunduh ya dari oke. kalau nggak salah dari gininya ya langsung ya. Itu Dari soalnya masih portal
portal Iya, pusat asesmen dan pembelajaran. Jadi bonusnya kepada Messenger-nya. teman-teman adalah yang SD mendapat 30 soal. Ya, nanti silahkan dicoba dikerjakan dan dilatihkan sama muridnya. Kemudian teman-teman yang di sekolah menengah pertama juga saya kasih bonus 30 soal yang saya unduh langsung dari portalnya Pusat Asesmen dan Pembelajaran. Nanti bisa didiskusikan dengan teman guru di sekolah dan dengan siswa-siswanya ya. Nanti silakan teman-teman panitia yang meng-share-nya ya sehingga nanti ada bahan untuk berlatih di sekolah dengan anak-anak ya. Wah, terima kasih Pak Made. Ini teman-teman peserta pasti nanti akan memerlukan sekali ini Ki, terkait soal dan juga terutama nanti tampilan karena eh, di tampilan itu juga ada beberapa soal yang tadi Pak Made sempat bahas tadi. Untuk pembahasannya juga sudah pendek ya di sana ya Pak ya. Mungkin Ah, tadi. kalau pembahasannya tidak semua yang tiang bahas ini yang tiang tayangkan. Nanti teman-teman bisa Hmm, ambil hmm, yang hmm. ditayangkan ini sebagai bahan untuk referensi. Mungkin ada yang salah jawab atau keliru karena diketik akan tiang kan biasanya tulis ya setelah dipindahkan ke eh, apa namanya ke Word mungkin ada saja yang bisa terlewatkan itu apalagi diketik di PowerPoint kadang-kadang kuadratnya tidak muncul gitu ya. Nanti silahkan ya sudah kita kalau nggak salah kita siapkan yang di PowerPoint-nya itu ada 16 soal, 8 untuk teman-teman sekolah menengah pertama, 8 untuk teman-teman di sekolah dasar. Nanti bisa digunakan sebagai bahan latihan ya. Kemudian plus 30 untuk SD, 30 untuk SMP gitu ya. Baik, izin Pak Made, kita lanjutkan dulu untuk kita mungkin Bapak Ibu jika ada yang ingin berinteraksi dengan narasumber kita secara langsung, baik itu memperjelas materi yang disampaikan tadi atau ingin bertanya terkait pemaparan materi yang disampaikan tadi, silakan Bapak Ibu sambil juga saya melihat di daftar pertanyaan apakah ada pertanyaan yang masuk sambil menunggu saya mengecek di link Bapak Ibu yang ingin berinteraksi langsung silakan raise hand silakan Bapak Ibu. Terkait Niki Pak Made satu untuk melihat soal. Nah tadi kan ada beberapa cara ya, ada 4 cara Niki. Eh, Tadi saya melihat ada soal yang narasinya cukup banyak ditambah dengan gambar sebelum nanti ke pilihan yang berkategori ya. Saya belum lihat istilahnya tadi, saya belum lihat pilihannya, hanya baru soalnya saja dari narasi dan juga gambar. Kalau tidak salah di situ tadi ada yang parkir ya, segitiga nih ke Pak Medi. Ya, nah kita tentu saja ingin memudahkan muridnya untuk memahami soal. Nah, saat bertemu soal seperti ini ke atau seperti itu Pak Made, kira-kira ada nggak istilahnya yang lebih mudah kita berikan kepada murid untuk memahami soal apakah kita memvisualisasikan narasinya dulu lalu baru menyambungkan ke gambarnya atau terbalik kita pahami dulu gambarnya baru nanti ke narasinya sebelum nanti ke pilihan jawabannya gitu seperti ini ke uh, yang lebih gampang itu yang kira-kira yang mana menurut Pak Madigi? Oke, baik. Jadi kalau ada soal seperti ini yang saya ulang ya, mohon izin. Pasti yang ini dimaksud tadi ya, soal yang ada gambar kebun itu ya. Oke, ada tempat Oke, parkirnya. nah ini kita lihat ya. Oke, nah ini. Nah, kalau ada soal model begini, sebenarnya bagi anak-anak tuh yang paling menarik itu gambarnya dulu pasti dilihat ya. Jadi silakan gambarnya dulu dicermati ya dengan pelan-pelan nanti baru anak-anak boleh dari mana saja boleh narasinya dulu tergantung eh, apa namanya anak-anak mana yang mudah dia mengerti. Tapi biasanya kalau secara teoritis tuh anak-anak biasanya lebih senang lihat gambar. Jadi gambarnya dulu dilihat, oh ini ada gambar, ini ada parkir mobil, berapa ukurannya, kemudian ada parkir sepeda motor. Nah, jadi anak-anak diajak untuk membaca, ya, apa namanya menganalisis gambar itu ya bagus sekali. Jadi silakan coba dilihat gambarnya dulu, baru nanti dihubungkan dengan narasinya, ya. Nah, baru nanti setelah itu tadi keempat tahapan itu, ya, mulai dari analisis, ya, kemudian ada eh, apa sampai kepada tadi evaluasi dan refleksinya itu ya. Jadi langkah baiknya memang kalau untuk anak-anak itu melihat gambar dulu ya, baru nanti dikaitkan dengan narasinya ya. Kemudian baru dilihat eh,
pilihannya. Ya, jadi setelah dia melihat gambar, kemudian dia membaca narasinya, kemudian dia melihat pernyataannya, karena soal pilihan ganda kompleks berkategori ini agak beda ya karakternya dengan soal pilihan ganda tunggal. Kalau ganda tunggal kan begitu kita lihat soal bisa kita langsung tahu jawabannya. Nah, kalau ini kan jawabannya banyak ya. Jadi berarti dia harus lihat dulu gambarnya, kemudian narasinya, baru dia bisa melihat, apa namanya, pernyataannya seluruhnya. Jadi dia cari satu-satu ini. Jadi jawabannya yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Jadi untuk bisa memberikan tanda centang benar atau salah, itu dia kan harus menjawab seluruh pernyataan ini atau menilai seluruh pernyataan ini sudah pada level evaluasi sebenarnya anak-anak itu. Kalau ini benar, salah dan seterusnya ya. Ini sudah level tertinggi sebenarnya ya. Jadi untuk soal pilihan ganda berkategori, pilihan ganda kompleks berkategori ini, itu ya, Dek ya. Baik, terima kasih Pak Made. Nah, kira-kira ada rekan-rekan atau teman-teman peserta yang ingin bertanya sebelum kita akan lanjut ke gift ya dari workshop ini. Tapi tentunya untuk mendapatkan gift, Bapak Ibu harus bisa menjawab soal dari Pak Made Arjana dengan cepat dan tepat. Nah, nanti untuk jawaban silakan di kolom chat. Nanti kalau ada penjelasan, misalnya jawabannya benar-benar salah, mungkin seperti ini ke Pak Made. Nanti Iya, iya. bisa Bapak Ibu open mic nanti menjelaskan kenapa benar-benar salah. Mungkin seperti ini ke. Oke. Ada Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung dengan Pak Made atau kita langsung saja? Belum ada ya. Baik, sambil menunggu Bapak Ibu yang ingin bertanya nanti walaupun dalam sesi gift membacakan soal, nanti kalau memang ada yang ingin ditanyakan nanti bisa ditulis di kolom chat, di link pertanyaan atau raise hand. Nanti setelah pembahasan soal nanti kita berikan kesempatan. Oke, silakan Pak Made, untuk rekan-rekan silakan dicermati soalnya. Oke, silakan Pak Made. Tiang share ya, ini. Nah, silakan, ini soalnya ya Bapak Ibu. Kurang jelas ya. Oke. Nah, ini soalnya. Silakan dicermati dulu. Silakan Bapak Ibu. Berapa menit kita beri mengamati soal, Dik? Kita lihat di kolom chat Pak Made. Kalau sudah ada yang jawab, kita bisa langsung konfirmasi. Nah, ini pilihannya. Silakan. Apa terlalu cepat? Mungkin bisa ditulis di chat room. Kalau terlalu cepat yang ulang ya. Oke, diberikan soalnya dulu Pak Made. Ini. Ya, mungkin dicermati dulu 1 menit atau 2 menit, nanti bisa ke pilihan jawab. Bagi Bapak Ibu silakan dicermati. Baik, silakan Pak Made ke pilihannya. Oke. Lanjut ke pilihannya. Nah, ini pilihannya. Silakan. Ya, silakan Bapak Ibu. Setelah tadi sudah dicermati, sekarang ya. Boleh kalau mungkin Bapak Ibu ingin lagi balik ke soal, mungkin diberikan komen soalnya. Karena tadi mungkin boleh sambil dicermati pilihan yang sekarang muncul pilihan-pilihannya. Silakan. Ayo Bapak Ibu, ada gift. Oh, ini sudah ada. Nah, sudah ada. Silakan Pak Made, apakah ini sudah betul atau perlu diperbaiki? BBS menjawab dengan ada keraguan dalam hati. Iya, ya. Iya, ya. Kita buka jawabannya, Dik. Gimana, Pak? Kita buka jawabannya. Karena sudah ada yang menjawab, bisa dibuka. Oh, ini sudah ada. Ya, silakan. Silakan. B3S. Yang pertama tadi yang di atas, Dik. Nah, ini dia. Apakah benar jawabannya benar, Pak Arya ini kan? Benar.
B3S, benar-benar benar salah. Ya, betul nih. Ya, Betul. Oke, dari Pak siapa Arya duluan nih? yang Yang tercepat. yang Ya, Pak tercepat Arya, Pak bisa Arya, ya. ya, bisa open mic Pak Arya? Apakah Silakan. ada di room? Silakan. Nggih, bisa. Oh, nggih. Berarti sudah benar nggih Pak Made untuk jawabannya Oke, benar-benar. benar Pak Arya duluan. Benar, 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 salah ya. Ya, ternyata jawabannya adalah benar-benar salah. Seperti ini kan nggih. Jadi Pak Arya nanti akan mendapatkan gift. Selanjutnya nanti akan silakan menghubungi panitia atau Bapak Eri Trisna terkait gift yang akan didapatkan. Selamat sekali lagi untuk Pak Arya Oke, memperoleh selamat gift pertama Pak Arya. pada malam hari ini. Boleh tahu Pak Oke, Arya mengajar di sekolah mana? Mungkin bisa di open mic Pak Arya. Eh, Pak Swastiastu, terima kasih atas waktunya. Saya ngajar di SD 15. Pak Oh, Made, oh, nggih, nggih, 15 nggih. Pemecutan. Nggih, selamat ya Pak Arya sudah menjawab dengan Nggih, benar ya dan pertama ya. nggih, terima kasih. Nggih, 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 selamat oke, ya. oke. Nggih. Satu lagi Pak Made. Satu soal deh ya. Pak, satu soal lagi. Oke, kita cari dulu. Ke Pak Arya berarti sudah tidak bisa ikut lagi ya, Ya. karena sudah dapat. Oke, kita carikan yang lain. Nggih, siap, Pak. Oke, satu soal lagi untuk gift kedua. Untuk Yang teman-teman pendek kita yang pada carikan ya. Nah, Oke. ini. Oke, yang ini ya, kita share dulu. Nah, silakan. Mana dia? Ya, Sorry. Ini. Oh, sapi ini. Nah, ini, silakan. Ah, sampun ya. oke, Silakan silakan, Dik. dicermati. Ya. Silakan Bapak Ibu dicermati. Nah, tidak ada slide selanjutnya ya. Jadi satu soal ini sudah lengkap dengan pilihan Oke. jawabannya nih Pak. Ya, lengkap dengan pilihan jawabannya. Nah, nggih, silakan Bapak Ibu. Yang sudah bisa diketik langsung jawabannya di chat room ya. Silakan Bapak Ibu untuk yang sudah bisa diketik di kolom chat. Nah, Oh, sudah ada. banyak ini, Dek. Baru tadi ini Bu Sadewi sudah ada Ibu juga ini, Ibu Gusti Ayu Indah Puspita Lestari. Ya, sudah bisa dibuka, Dek. Kita cek. Belum Pak. Belum Mungkin ya. ditunggu dulu. Mungkin ada jawaban lain. Mungkin ada jawaban yang lain dari rekan-rekan. Nah, Silakan. 1 menit kita tunggu. iya. Kalau memang tidak ada, nanti kita akan buka. Apakah jawaban dari dua ibu-ibu ini? Ada dua ibu. Nah, sudah Wah, ada. ini lagi. Oh, banyak kali ini. Ya, ada beda-beda Pak jawabannya. Makanya kita tunggu. Yang mana nanti? Nah, Kita nanti buka sekali. Nanti siapa yang tercepat dan betul itu yang dapat. iya, ini. Oke, ini ada lagi. Iya, Oh, banyak ini, ada Dek. lagi. Iya. Ya, ternyata beda-beda Pak ya jawabannya. Oh, Jadi iya. belum ya, jangan dibuka dulu Pak. Ada beda-beda ini jawabannya. Nanti kita lihat yang betul itu yang mana. Oke. Ayo Bapak Ibu, 30 detik lagi sebelum nanti dibuka jawabannya oleh Pak Made Harjana. Oke. Ada lagi? Oke. Kayaknya masih ada lagi. Pak Ridwan, 2, 3, 4. Nah, beda lagi. Wah, 2, 3, 4. beda-beda Pak. Ayo. Bapak Ibu, silakan kalau mau, masih ada waktu. Yang terakhir ini yang kayaknya soal yang terakhir ini seru Pak. Beda-beda jawabannya ini. Yang mana? Oke, kayaknya sudah tidak ada lagi. Oh, Kita masih ini ada, masih ada ada. lagi ya. Wah, ini Masih ada lagi. Wah, banyak jawabannya nih. banyak jawabannya. Oke,
Oke, Oke. Durus Pak Made silakan. Oh, masih ada. Oke, Masih ini ya, jawabannya ya. ya. Silakan dicek teman-teman ya. Nah, Silakan ini dicek jawabannya yang benar teman-teman. ini. Jawabannya paling bawah deh. Silakan dicek siapa yang benar itu. Baik. Jawabannya adalah 2 dan 4. 4. Nah, baris kedua Kalau dan keempat. dijadiin huruf B dan D kalau nggak salah Pak Nih, kalau beda. dikoreksi. Silakan dicek deh siapa yang benar tuh. Oke, saya benar lagi. Jam 8.12 jawab tadi, Pak. Oh, Pak Arya kan sudah tidak boleh lagi gini Pak ya. Berarti nggak gini ya Pak ya. Eh, Tidak ya, dipilih lagi ya. ya tidak dipilih lagi. Kita cari yang tercepat. Nah, Ini dari jawaban itu ada di, nah ini kalau di kolom chat saya, Ibu Diah Wulan SD PGRI, jawabannya 2 dan 4. hmm. Bisa, Swastiastu. Swastiastu Bu Diah. Padahal dia cuma nyoba-nyoba aja. Waduh, ternyata Betul ya. betul ya, 2 dan 4. Saya nggak nanya Ibu ngajar di mana karena Ibu sudah mengisi di situ SD PGRI. Jadi selamat Bu Diah, nanti bisa menghubungi Pak Erinya terkait gift untuk kegiatan di malam hari ini. Sekali lagi selamat Bu Diah. Nggih. Terima kasih, Bapak. Nggih. Selamat ya sudah menjawab ya. Oke, Pak Made, terima kasih sekali lagi untuk hari ini agak berbeda kita formatnya, jadi kita seperti bermain ya Pak Made ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman nanti bisa menggunakan apa yang diperoleh hari ini untuk membimbing murid-muridnya persiapan untuk menghadapi TKA yang sebentar lagi akan berjalan. Baik, Bapak Ibu, kalau masih ada yang ingin ditanyakan, ada hal-hal yang belum jelas, ingin dikonfirmasi, silakan Bapak Ibu, saya berikan waktu mungkin 1 menit saja untuk bertanya ke Pak Made Arjanenya, sambil juga saya akan cek lagi untuk kolom komentar dan juga link pertanyaan apakah ada yang bertanya. Saya refresh dulu, oh ternyata tidak. Baik Pak Made, sepertinya di ruang tatap maya tidak ada raise hand, di kolom komentar juga tidak ada pertanyaan, dan juga di link pertanyaan tidak ada pertanyaan. Jadi kita bisa untuk sesi tanya jawab kita bisa lewati. Jadi kita tiba di akhir sesi ya Pak Made. Jadi terima kasih untuk hari ini membedah soal-soal yang mungkin akan muncul di TKA. Jadi Pak Made silakan bisa memberikan closing statement-nya terkait apa yang sudah kita bahas pada malam hari ini. Silakan Pak Made Arjan. Baik, terima kasih Dek atas waktunya. Jadi Bapak Ibu, lagi sekali seperti apa yang sudah saya sampaikan. Jadi yang penting buat kita lakukan semua adalah kita berupaya ya untuk memperbaiki proses pembelajaran di kelas, karena tidak mungkin siswa kita itu tiba-tiba bisa mengerjakan soal TKA dengan baik, itu tidak mungkin ya. Pasti harus didahului oleh proses ya, bagaimana Bapak Ibu mengajarkan dan membelajarkan matematika di sekolah itu dengan menyenangkan ya, sehingga anak kita itu bisa belajar matematika, bisa menyenangi pelajaran matematika, ya, sehingga pada akhirnya nanti setelah dia menyenangi, dia berproses, dia belajar, ya, kemudian sampai akhirnya dia memasuki tahapan tadi, ada 3 tahapan ya dalam belajar matematika itu. Yang pertama adalah pahamkan konsepnya, yang kedua latih keterampilannya, yang ketiga adalah eksplorasi kemampuan siswa dengan soal-soal yang sifatnya problem solving atau pemecahan masalah. Jadi hanya itu ya, tidak panjang-panjang tahapannya ya. Jadi lagi sekali, jangan siswa itu diajarkan menghafal rumus ya, tapi bagaimana dia memaknai rumus, itu yang penting ya. Jadi bukan menghafal rumus, tapi bagaimana memaknai rumus dan menggunakannya dalam konteks yang berbeda, gitu ya. Karena kalau hafal rumus, begitu konteks maka dia tidak akan bisa menjawab. Itu dia harus memahami rumus dan bagaimana penggunaan rumus itu pada konteks yang sebenarnya. Nah, barangkali itu, Dek. Jadi lagi sekali terima kasih kepada teman-teman semua ya yang sudah hadir pada kesempatan
malam hari ini. Mudah-mudahan hal yang kecil ini ya bisa memantik paling tidak teman-teman di sekolah untuk bisa bersemangat ya mengajarkan anak-anak kita. Jadi mulai dari pemahaman konsep, masuk ke tahapan lebih lanjut ke pembinaan keterampilan, yang ketiga sampai kepada problem solving ya, pemecahan masalah-masalah kontekstual. Nah, itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan kurang berkenan, ada yang salah, ada yang kurang dan lain sebagainya. Mohon dimaafkan ya. Saya akhiri dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waktu dikembalikan kepada moderator. Nih. Baik, terima kasih Pak Made untuk closing statement-nya. Jadi yang sedikit saya ambil tadi dari closing statement-nya Pak Made adalah kita garis bawahi ya Bapak Ibu, bukan menghafal rumus, ya, tetapi bagaimana nanti bisa memaknai rumus yang nanti digunakan. Karena kalau menghafal saat diganti konteksnya, ya itu nanti akan istilahnya kacau nanti gininya kalau sudah cuma dihafal saat konteksnya diganti, anak-anak akan bingung. Baik, terima kasih sekali lagi untuk narasumber kita pada malam hari ini, Pak Dr. Imade Arjana MPD, untuk pemaparannya yang luar biasa. Baik, Bapak Ibu, kita akan lanjut ke sebelum ditutup ya, dan juga ada pengumuman dari Pak Eri terkait lanjutan kegiatan workshop kita pada malam hari ini. Jadi Bapak Ibu yang bisa open cam, kita open cam ya Bapak Ibu, kita foto bersama. Terutama mohon yang tadi dapat gift dong, Pak Arya dan Ibu Diah, supaya bisa open cam. Supaya nanti mau diambil gambarnya, nanti kita akan istilahnya, oh yang dapat gift. Oh terima kasih Bu Diah. Wih. Pak Arya, oh ada Bu Mita. Pak Arya bisa di open cam. Oke, halo. Iya, oke. Baik, teman-teman, panitia boleh dibantu untuk mengambil gambar dengan bantuan atau saya pandu ya, teman-teman yang ambil gambar. Baik, siap ya. 1, 2, 3. Silakan diambil gambarnya. Sekali lagi 1, 2, 3. Nah, untuk yang teman-teman yang lain bisa nanti untuk biar nanti semua terlihat ya. Ini untuk keseluruhan teman-teman. Oke, silakan. Saya pandu teman-teman. Silakan. Ayo, masih buka kamera. Ya, buka kamera. Iya. Ternyata cantik-cantik sekali. Bu Dwi. Wih. Baik, saya pandu 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Ya, sudah diambil ya gambarnya, teman-teman di belakang layar. Belakang layar. Baik, sebelum kita tutup kegiatan pada malam hari ini, baik, ini ada sedikit informasi atau pengumuman dari Pak Eri terkait lanjutan kegiatan workshop kita pada malam hari ini. Silakan Pak Eri. Ya, terima kasih Pak Komadi. Aplaus meriah ya Bapak Ibu untuk Pak Made Arjana ya. Kita berikan reaksi jempol atau reaksi apa namanya ledakan gitu ya. Nah Bapak Ibu yang teman-teman yang dapat gift tadi Pak Arya dan Bu Dia. Nah Pak Made mungkin bisa langsung dijawab. Pak Made ini adalah salah satu penulis buku TK dia, buku yang berisi tentang soal-soal dan pembahasan TKA SD. Nah Pak Made bukunya kan masih 2 Pak Made ya. Oh, Oke, ya. Jika ya, gift-nya akan kami berikan masing-masing 1 buku ya, yaitu untuk Bu Dia dan Pak Arya, buku TK, dia itu pembahasan tentang soal-soal TKA khusus untuk SD ya. Buku itu ada soal matematika dan soal bahasa Indonesia. Oke, Bapak Ibu, lalu berkaitan dengan
lanjutan workshop nanti kami akan seperti biasa akan memberikan tugas, yaitu ada soal Bapak Ibu 8 soal ya. Jadi silakan Bapak Ibu latih. Sekali lagi ini adalah bentuk komitmen Bapak Ibu menyelesaikan tugas, dan terkait dengan piagam tentu Bapak Ibu silakan pantau di grup ya. Bapak Ibu sekali lagi mulai 2026 ini dari institut tidak akan memberikan daftar presensi ya Bapak Ibu. Jadi silakan kepada Bapak Ibu sebagai bentuk tanggung jawab Bapak Ibu dalam kegiatan. Jadi kami tidak akan melakukan presensi kembali. Oke, itu saja Bapak Ibu. Selamat beristirahat. Terima kasih Pak Madi atas pencerahannya. Nanti jika ada yang ingin kontak-kontak Pak Madi boleh langsung ya pada Pak Madi. Oke, silahkan, silahkan. Oke. Oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Made, terima kasih sahabat dari Institut semua. Semoga kita sehat selalu dan kita selalu diberikan keberlimpahan. Ya, kepada Pak Komaladi silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih Pak Eri, terima kasih Pak Made, terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini. Kita sampai pada kegiatan akhir, yaitu penutup. Jadi semoga nanti Bapak Ibu setelah memperoleh materi pada malam hari ini bisa memanfaatkannya bagi anak-anak didiknya di satuan pendidikan masing-masing. Jadi untuk pengumuman sudah dari Pak Eri, jadi Bapak Ibu saya tutup kegiatan pada malam hari ini. Selamat malam dan selamat beristirahat. Bapak Ibu boleh dipersilahkan untuk lift dari ruangan. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Terima kasih Pak Made. Silakan Bapak Ibu sudah diperbolehkan untuk lift dari ruang tatap maya.